Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, sebelumnya nama saya Aji Saputra dari Prodi Sistem Informasi semester 3 Fakultas Sains dan Teknologi. Di sini saya akan menjelaskan beberapa kode program, yaitu yang pertama adalah merge sort descending, lalu yang kedua itu adalah counting sort descending. Nah, pertama-tama saya akan membahas pasal tentang merge sort descending ini gitu. Oh ya, sebelumnya perkenalkan juga, nama saya Saputra dengan nomor induk masuk 054246866. Nah, baik, langsung saja. Nah, di sini mohon maaf sebelumnya saya sudah mencantumkan beberapa kode program atau semua kode programnya saya sudah masukkan ke dalam Visual Studio Code ya, dikarenakan dengan adanya tenggat batas waktu dalam pembuatan video, sehingga mengharuskan saya untuk memasukkan terlebih dahulu kodenya, baru setelah itu saya menjelaskan satu persatu begitu ya. Karena jika saya menjelaskan sambil saya membuat kodenya itu akan membutuhkan waktu yang sangat lama gitu, ditambah kemampuan fisik saya masih belum terlalu mumpuni gitu. Nah, langsung saja, di sini saya sudah membuat kelasnya. Nah, pertama-tama kita harus membuat kelasnya terlebih dahulu nih. Misalkan kita mau bikin kelas images or descending. Nah, di sini saya sudah membuatnya. Tapi jangan lupa harus pakai Java ya. Karena kalau tidak pakai Java, nanti akan seperti ini. Dia akan tidak mendukung gitu. Pasti akan tidak akan terbaca gitu. Di sini juga saya sebenarnya sudah membuat beberapa kelas-kelas gitu yang khusus untuk belajar juga. Nah, langsung saja di sini saya sudah membuat main kode programnya terlebih dahulu. Nah, di sini pada awal-awalnya itu pada tahap awal algoritma akan membagi array menjadi dua bagian secara rekursif. Nah, rekursif yang ini ya, menjadi dua bagian nih, left, mid plus one and right. Okay. Nah, proses pembagian itu dilakuin untuk bisa sampai setiap bagian hanya memiliki satu elemen. Nah, misalkan karena array satu elemen itu sudah dianggap terurut gitu. Contohnya misalkan array awal tuh ada 12, 5, 30, terus ada 7, 18, 25, 3, 10, itu kan ada 8 elemen nih. Nah, lalu itu bisa dibagi nih menjadi dua bagian. Yang pertama 12, 5, 30, 7 gitu. Lalu yang bagian kedua tuh 18, 25, 30, 3, 10 gitu. Nah, setelah itu masing-masing bagian dibagi kembali menjadi masing-masing bagian dibagi kembali hingga menjadi satu elemen lagi gitu. Kayak gitu. Ini kayak gini ya, dibagi dua gitu. Nah, terus di sini kita menggabungkan dua bagian ini sesuai yang tadi saya jelaskan ya. Masing-masing bagian dibagi kembali menjadi satu elemen gitu. Nah, lalu kita tulis lagi main public static void branches-nya int array tentunya. Nah, lalu di sini kita akan melakukan pengurutan dan penggabungan calculate match and nah, setelah mencapai bagian ukuran satu elemen ya, yang tadi saya sudah jelaskan yang ini nih. Nah, selanjutnya itu ada tahap berikutnya, yaitu menggabungkan dua bagian kecil tersebut menjadi satu array yang sudah terurut descending gitu. Nah, lalu di sini setelah dirasa sudah selesai ya yang ini, kita langsung copy data ke array sementara begitu. Nah, saat menggabungkannya nih, kita harus perhatikan beberapa hal gitu. Seperti bandingin elemen pertama dari masing-masing bagiannya gitu. Lalu yang kedua tuh pilih elemen yang lebih besar terlebih dahulu gitu. Lalu yang ketiga tuh masukkan hasilnya ke array yang baru gitu. Nah, di sini kan saya sudah mengcopy data array yang sementaranya gitu kan ya. Jadi saya pakai merumus loop kalau nggak salah gitu. Nah, lalu setelah dirasa sudah selesai lagi,
kita gabungkan kembali nih ke array descendingnya gitu, kayak gini. Nah setelah itu kita tinggal copy lagi sisa elemen-elemennya gitu ya, seperti ini gitu. Nah lalu setelah itu kita buatlah public static void-nya, dan di sini tuh kita tinggal masukkan nilai-nilainya aja nih, dari 12, 15 dan seterusnya, terdapat 8 elemen gitu. Nah terus setelah dirasa sudah selesai, setelah dirasa sudah selesai, kita tinggal membuat kode program outputnya begitu. Misalkan ini ada nih system.outprint hasil merge search descending for ent value data system outprint value plus tanda kutip. Nah di sini kita tinggal di run aja nih, misalkan apakah dia berhasil atau tidak. Nah nanti hasilnya dia akan seperti ini ya. Di sini sesuai dengan arahan dari persoalannya, yaitu dimulai dari angka yang terbesar lalu yang terkecil. Nah di sini kita kelihatan nih 30, 25, 18 gitu. Nah setelah itu setelah itu kita akan beralih kepada counting sort descending. Nah counting sort descending itu apa sih? Nah counting sort descending itu memiliki cara yang cukup berbeda kalau menurut saya, dimana dibandingkan dari merge sort ini, karena algoritmanya ini tidak melakukan perbandingan antar elemen, melainkan counting sort machine itu melakukan perhitungan frekuensi di setiap nilainya nih. Misalkan yang pertama itu kita menemukan nilai maksimumnya gitu. Nah di nilai maksimum itu algoritmanya itu ya mencari nilai terbesar, misalnya K nih, dari data K tuh bisa dibilang kayak nilai maksimum ya. Jadi di sini kita mulai gitu. Nah setelah itu ini K tuh kayak int max array gitu. Int max ini bisa disebut sebagai K gitu. Nah setelah itu nilai K itu digunakan untuk membuat array penghitung atau count array. Misalkan contohnya nih, saya masukkan data 4, 7, 2 sampai seterusnya 8 elemen gitu. Nah, di sini kan nilai maksimum itu 9 nih. 9. Nah, itu contohnya gitu. Nah, 9 itu bakal digunakan untuk menjadi array penghitung atau count array gitu. Nah, yang kedua itu adalah membuat array count. Nah, buat array baru bernama count dengan panjang K plus 1. Nah, di sini tuh maksudnya tuh apa? Maksudnya tuh awalnya semua nilai dalam count pasti bernilai 0 gitu kan ya, sesuai dari yang saya ketik di sini, array kutip buka kurung 0 gitu. Maaf kalau misalnya ada kesalahan atau apa gitu, mohon dikoreksi saja. Nah di setiap indeksnya tuh pada array itu mewakili suatu angka dari input. Awalnya sebenarnya kan dimulai dari 0 gitu, tapi dia bisa mewakili suatu angka dari input itu. Yang ketiga tuh kita bisa menghitung frekuensinya untuk setiap angka x di array inputs, naikkan count x banyak 1. Nah, maksudnya ini tuh berarti berapa kali angka tersebut muncul gitu. Misalkan contohnya nih misalkan contohnya 4. Nah 4 tuh bisa dia muncul sekali, jadi count di sini 4 sama dengan 1 gitu di sini, kayak gitu. Nah lalu selanjutnya bisa juga angka 7 muncul sekali, jadi count buka kurung 7 sama dengan 1 gitu. Itu ngasih arahan tentang untuk nilai angkanya itu bisa muncul sebanyak 1 kali ataupun bisa lebih dari 2 kali sesuai dengan arahan kita gitu. Nah lalu setelah itu tuh ya kita bisa mengisi kembali kembali array descendingnya gitu ya. Nah ini isi kembali arraynya mulai dari angka yang paling besar ya tentunya, karena kan dari arahan juga dari yang paling besar lalu yang terkecil gitu. Nah lalu karena kita ingin mendesaining, kita memakai kode program loop.
ini nih loop tuh yang for buka kurung int i sama dengan max, i lebih besar dari sama dengan 0 gitu. Nah dimana itu dimulai dari angka terbesar dulu kan max, makanya disebutnya dikasih di max, oke, bukan minimum gitu. Nah selanjutnya tuh setiap kali count i nih, count i yang ini lebih besar dari 0, masukkan angka i ke array output. Nah yang ini nih ke array output gitu, lalu kurangi count i sampai habis tentunya ya. Nih ada ininya gitu, contohnya misalkan mulai dari 9 berarti outputnya 9 nih kan ya. Nah setelah itu lanjut ke 8, 8 9 8 dan seterusnya sampai ke 1 gitu. Nah di hasil akhirnya tuh kita akan mendapatkan hasil seperti ini teman-teman. Nah nanti hasilnya akan seperti ini ya, sesuai dari kata saya bilang dari 9 8 7 sampai ke angka yang terkecil gitu. Nah dari analisis kinerja counting sort ini yang saya amati sebelumnya, yaitu dia tuh memiliki kompleksitas waktu di mana counting sort descending ini tuh bisa lebih cepat dari merge sort jika ya, jika k-nya tuh tidak terlalu besar. Jadi dia tuh bisa lebih cepat dari merge sort, tapi nilainya tuh memang harus jangan terlalu besar gitu. Misalkan kayak 9 8 7 itu kan gak terlalu besar ya dibandingkan dari apa merge sort descending yang angka tuh bisa sampai belasan atau puluhan begitu. Nah lalu di lain sisi juga counting sort ini tuh mempunyai kompleksitas ruang gitu, kayak misalkan harus membuat array count sesuai nilai maksimumnya kan, maksudnya aku 9 gitu. Nah dimana kelebihannya itu counting sort descending ini tuh memiliki kecepatan yang super cepat untuk data kecil hingga sedang gitu. Lalu juga dia tidak memakai perbandingan nih, atau bisa dibilang kayak non comparison sort gitu. Gak, kalau dibanding merge sort design kan ya tuh harus ada perbandingan nih di antara dua bagian elemen lalu disatukan kembali elemennya gitu. Nah lalu ada juga kekurangannya nih dari counting sort nih kalau dari apa yang saya amati gitu. Misalkan yang pertama dia itu tidak cocok untuk data dengan nilai besar, misal sampai jutaan. Itu counting sort design itu gak cocok banget, soalnya kan dia lebih cepatnya itu kalau nilainya tuh tidak terlalu besar. Sedangkan kalau misalkan untuk urusan penjualan atau bisnis yang nilainya sampai jutaan itu tentunya akan berat banget buat dia gitu ya. Terus yang kedua tuh dia tuh tidak fleksibel. Kenapa tidak fleksibel? Nah maksudnya tuh tidak fleksibel untuk angka negatif, butuh modifikasinya terlebih dahulu begitu. Karena kan tadi saya sudah jelaskan ya, dia hanya memasukkan angka-angka positifnya saja gitu. Kalau untuk negatif dia butuh modifikasinya tertentu. Nah begitu. Nah, mungkin itu saja beberapa penjelasan yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf sebelumnya jika ada kesalahan atau kekurangan. Tentunya pasti ada kesalahan dan kekurangan dikarenakan saya juga masih belajar. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.